Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video atas permintaan banyak orang ya. Kemarin ternyata waktu kita Gemit, ternyata teman-teman pengennya ada video ya kan, biar bisa mengulang materi yang sudah kita bahas waktu Gemit. Ya mungkin memang perlu diulang-ulang gitu ya biar sedikit paham. Kalau saya lihat itu kebanyakan teman-teman masih kurang jelas itu di slide di akhir-akhir ya, yang kita bahas tentang sistem bunga, bagi hasil itu ya. Oke, maka hari ini saya buatkan video biar teman-teman bisa mengulang lagi materi yang sudah kita bahas kemarin. Oke, kita materinya adalah teori produksi Islami. Ini dari awal ya, meskipun sekilas-kilas. Jadi fungsi produksi, kita definisi produksi. Produksi adalah sebuah proses yang terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa Allah itu sudah menciptakan segala sumber daya alam ya yang ada di bumi ini. Nah, kita sebagai manusia atau khalifah itu tugasnya mengolah sumber daya yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih berguna ya, menjadi output yang lebih berguna. Jadi itulah produksi itu, maksudnya prosesnya tadi ya, proses mengolah sumber daya alam yang sudah tersedia ini menjadi sesuatu yang lebih berguna gitu ya. Kita lanjut, fungsi produksi dalam matematika menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode. Jadi kalau fungsi dalam matematika itu kan hubungan ya, atau relasi antara dua himpunan ya kan. Nah, kalau di fungsi produksi, dua himpunannya itu ya himpunan jumlah input dan outputnya gitu. Nah, fungsi produksi kita tuliskan dengan bentuk X sama dengan F, XA1, XB1, XC1 sampai XN. Di mana XA1, XB1 sampai XN ini menunjukkan jumlah dari kombinasi input dan X-nya itu menunjukkan output. Nah, di sini kan ada XA1, XB1, XC1 ya. Tapi di sini sampai N. Indeksnya kan kenapa kok enggak N1 gitu ya. Nah, ini karena X ini adalah kombinasi input. Jadi kombinasi input itu kan enggak hanya ada satu jenis ya. Misalnya input membuat genteng itu dari tanah liat. Bahannya ya itu dari bahannya aja mungkin tanah liat yang pertama. Atau bahan tambahan lainnya apa saya juga kurang tahu. Nah, selain inputnya itu, selain bahan kan ada mungkin teknologi yang digunakan, atau mungkin sumber daya manusia yang digunakan. Nah, itu kan input, merupakan input juga, tapi tidak dalam satu macam kan ya. Ada bahan-bahan, ada sumber daya manusia, ada teknologi yang digunakan, atau ada yang lain lagi. Nah, itulah kenapa ini X ini menunjukkan kombinasi ya. Dan ini indeksnya ada A1, B1, C1, nanti mungkin ada A2, B2, C2 dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisien. Jadi prinsip produsen ya. Siapa sih yang nggak pengen dapat laba maksimum ya kan? Jadi prinsipnya yaitu mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisien. Artinya bisa memperoleh laba yang paling maksimum dengan pengeluaran yang seminimum mungkin gitu. Nah, ini kurva produksi.
dijelaskan di sini kombinasi input K dan L yang menghasilkan tingkat output yang sama dapat dihubungkan sehingga membentuk kurva isokuan. Jadi ini kurva produksi ya, ini K dan L. K-nya itu mesin, L-nya itu tenaga kerja. Jadi K dan L ini adalah inputnya. Nah, inputnya ini kalau kita kombinasikan akan membentuk Q-nya itu output. Jadi misalnya K-nya di sini, L-nya di sini, maka outputnya kita tarik garis. Nah, di sini Q-nya ya. Nah, kombinasi K dan L ini, jadi kalau K-nya 10, L-nya 1, maka akan menghasilkan Q-nya misalnya 50 ton gula misalnya. Nah, Q-nya itu gimana caranya bisa dapat 50 ton gula dengan mengkombinasikan K dan L itu tadi. Misalnya kalau 10 dan 1, di sini K-nya 10, L-nya 1 menghasilkan 50 ton gula misalnya. Nah, mungkin kalau K-nya 1, L-nya 10 juga juga menghasilkan 50 ton gula. Jadi kombinasi antara K dan L itu tadi sehingga menghasilkan Q yang sama, yaitu 50 ton. Nah, titik-titik Q-nya kan harusnya di sini ya. Itu kalau kita hubungkan membentuk kurva isokuan. Jadi Q1, Q2, Q3 ini adalah kurva isokuan. Ya. Ini kurva isokuan, sehingga kalau kita lihat dari kurva produksi ini, kurva isokuan yang semakin jauh dari titik nol itu maka menghasilkan atau mempunyai output yang lebih besar dan inputnya juga besar ya. Kalau kita lihat ya, di sini kan kurva isokuannya ada 3. Jadi semakin jauh dari 0, ini kan yang paling jauh adalah Q3 ya. Berarti bisa kita katakan kalau Q3 itu output yang paling besar tapi juga membutuhkan input yang besar ya. Gitu untuk kurva produksi. Nah, selanjutnya masih fungsi produksi. Jadi kita mau lihat total produksi, marginal product, average product dalam produksi Islami ya. Nah, di sini ada contoh misalnya sebuah usaha rumah tangga yang memproduksi batu bata dibuat secara tradisional dengan memanfaatkan tanah liat dan tenaga anggota keluarga tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini berarti outputnya apa? Outputnya yaitu batu bata. Nah, inputnya apa? Berarti inputnya bahannya adalah tanah liat, terus menggunakan tenaga anggota keluarga, berarti tenaga manusia. Jadi inputnya tanah liat dan tenaga manusia, gitu kan. Nah, di sini kurang, harusnya ada tanah liatnya ya. Jadi fungsinya dalam matematika ya, fungsi produksi itu Q sama dengan fungsi dari tenaga manusia dan tanah liat. Nah, kalau kita lihat ya, tenaga manusia itu kan mempunyai peranan yang berbeda-beda ya. Namanya tenaga itu setiap orang pasti punya tenaga yang beda. Misalnya tenaga antara orang sehat sama orang sakit kan beda. Tenaga antara anak kecil sama orang dewasa juga beda gitu. Jadi kalau dari sini saja maka Q ya itu misalnya si ayah ya, karena ini tenaga anggota keluarga. Misalnya si ayah satu hari bisa menghasilkan batu bata 23 biji misalnya. Terus ditambah lagi tenaga manusianya ya, ditambah lagi misalnya anak bungsunya laki-laki ketika membuat batu bata ya dalam satu hari bisa menghasilkan 60. Berarti dua manusia tadi bisa menghasilkan 60 batu bata. Ya kan? Berarti kan si ayah bisa menghasilkan 23, si anak menghasilkan berapa? 37. Kan udah beda ya.
Nah, nanti ditambah lagi sama anggota keluarga yang lain, misalnya sampai 10 orang misalnya. Nah, misal ini ya, misal ketemu persamaan seperti ini. Dari ini ya, tenaga kerja baru sampai 10 orang. Jadi yang sudah saya ceritakan yang ini tadi, dari si ayah ditambah si anak bungsunya, terus ditambah lagi sampai 10 orang, misalnya menghasilkan apa ini, bentuk persamaan seperti ini. X sama dengan 14X plus 10X kuadrat min X pangkat 3. Jadi ini adalah total produksi. Nah, untuk marginal produknya atau keluaran tambahan yang dihasilkan oleh satu unit tambahan tenaga kerja. Jadi ketika ditambah satu orang manusia, tenaga manusia, maka akan ada tambahan berapa untuk outputnya. Itu rumusnya turunan dari X. Jadi turunan terhadap X dari X. Jadi marginal produknya kita turunkan dari sini berarti 14 plus 20X min 3X kuadrat. Jadi itu untuk marginal produk. Lalu average produknya, rata-rata kemampuan produksi dari setiap individu, maka average produk ya ini sama dengan X-nya kita bagi dengan X, yaitu 14 plus kita bagi dengan X ya, 14 plus 10X min X kuadrat. Jadi itu average produk. Nah, ini diingat-ingat ya, untuk mendapatkan marginal produknya, average produknya itu dari mana. Nah, selanjutnya karakteristik fungsi produksi. Itu ada 3 macam, ada pendapatan tetap, ada penurunan pendapatan, ada kenaikan pendapatan. Kita bahas yang pendapatan tetap atau constant return. Ini untuk produsen yang mempunyai fungsi linear ya, fungsi produksinya itu linear. Maka setiap ada penambahan variabel input akan berdampak penambahan output yang sama besar. Jadi ini kan input ya, yang ini output. Jadi setiap ada penambahan segini misalnya inputnya, maka kalau kita tarik garis ke sini, maka dia juga akan sama besarnya outputnya ya. Kalau inputnya misalnya 5, maka outputnya juga akan bertambah 5, begitu. Itu kalau si produsen mempunyai fungsi produksinya linear. Nah, karena fungsi produksi itu dimulai dari titik 0 di sini, maka A-nya itu adalah 0. Sehingga X sama dengan BX. Ya, ini fungsi produksinya menjadi X sama dengan BX. Nah, rumus yang tadi marginal product tadi kan turunan dari X. Terus average product itu dibagi dengan X. Maka marginal product itu sama dengan B, ini kita turunkan terhadap X, hasilnya B, kita bagi dengan X juga hasilnya B, maka marginal product sama dengan average product yaitu B, sehingga kalau kita gambar grafiknya ini ya, marginal product dan average product itu konstan, sama. Nah, karena sama ini ya, karena grafiknya konstan ini, maka dikatakan constant return atau pendapatan tetap. Jadi yang kita lihat itu yang ini. Terus selanjutnya penurunan pendapatan atau decreasing return. Ini untuk produsen yang mempunyai fungsi produksinya simple quadrant. Jadi setiap ada penambahan input maka akan berdampak penurunan output. Malahan ya. Jadi kalau inputnya kita tambah maka outputnya malah jadi turun. Ini fungsi produksinya biasanya berbentuk ini, X sama dengan A plus BX min CX kuadrat. Jadi dimulai titik 0 sama, maka menjadi bentuk fungsinya itu menjadi X sama dengan BX min CX kuadrat ini. Nah, dari sini maka marginal product sama average produknya ini ya, kita turunkan terhadap X, hasilnya B min 2CX, kita bagi dengan X, hasilnya B min CX. Nah, karena ini ya bentuknya B min CX, maka dia turun. B min 2CX, dia grafiknya turun. Nah, karena ini turun,
maka dikatakan decreasing return atau penurunan pendapatan. Gitu ya. Terus yang terakhir, increasing return atau kenaikan pendapatan. Ini dia mempunyai fungsinya, bentuk fungsinya Q sama dengan A plus BX plus CX kuadrat ya. Jadi setiap ada penambahan input maka akan selalu ada penambahan outputnya. Maka ini sama ya, karena dimulai dari 0, bentuknya menjadi Q sama dengan BX plus CX kuadrat. Nah ini kalau kita turunkan, marginal produknya berarti B plus 2CX. Plus ya, kalau plus berarti naik. Terus kalau kita bagi dengan X, B plus CX. Nah ini juga naik. Nah karena ini naik, maka dikatakan kenaikan pendapatan. Itu untuk karakteristik produksi. Nah selanjutnya yang ini dampak sistem bunga versus bagi hasil yang kita bahas kemarin ya. Nah sebelum kita bahas ke sini mungkin akan saya sedikit jelaskan tentang yang di sini namanya fixed cost ya, biar teman-teman ada gambaran sedikit gitu. Kemarin kayaknya masih kurang ada gambaran gitu ya. Nah ini mau saya singgung tentang fixed cost. Jadi dalam suatu perusahaan itu ya, suatu proses produksi, jadi kita sebagai produsen itu pasti ada biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi suatu barang gitu kan. Ada biaya yang dikeluarkan sebelum memproduksi, istilahnya modalnya gitu ya. Nah ada dua jenis pengeluaran dalam bisnis. Yang pertama namanya itu fixed cost atau biaya tetap. Jadi fixed cost ini adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam keadaan konstan, meskipun perusahaan tersebut sedang mengalami peningkatan atau penurunan jumlah produksi atau jasa yang dihasilkan. Jadi meskipun labanya itu lagi naik atau lagi turun, itu fixed cost itu tetap. Jadi pengeluaran dalam kategori fixed cost itu tetap. Contohnya apa? Contohnya biaya sewa tempat. Kalau misalnya tempat produksinya itu masih sewa, maka biaya sewa itu kan tetap ya tetap dikeluarkan setiap bulan. Meskipun di bulan itu dia lagi labanya lagi minus misalnya, atau di bulan itu labanya lagi besar, maka biaya sewa itu kan tetap yang dia keluarkan. Listriknya, gaji tenaga kerja, internet, asuransi, pajak, pembayaran pinjaman, dan lain-lain. Nah ini termasuk fixed cost ya. Nah ini perlu digarisbawahi ya, ini pembayaran pinjaman itu masuk di fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap. Oke, saya rasa paham. Selanjutnya ada biaya kategori yang kedua itu variable cost atau biaya variabel. Adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan yang berubah-ubah berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi biaya variabel cost ini, biaya variabel ini dia tergantung banyaknya produk yang dihasilkan atau banyaknya outputnya ya. Jadi berubah-ubah tiap bulan. Misalnya di bulan ini bisa menghasilkan 1000 piece 1000 kemasan minuman misalnya, maka variabel cost-nya ya menyesuaikan 1000 kemasan tadi, misalnya dari bahan-bahannya, dari kemasan produknya kan sesuai dengan itu tadi 1000 piece atau outputnya dalam bulan tersebut. Ya ini contohnya pembuatan kemasan produk, biaya pengadaan barang, misalnya ada bahan baku, gas, air, dan lain-lain. Jika barang yang kita jual merupakan produk orang lain yang kita jual kembali atau istilahnya reseller ya, atau dropship, maka variabel cost-nya itu harga dari supplier. Kan kita nggak ada produksi barang ya,
cuman pengadaan barangnya itu kan kita ngambil dari produk orang lain, maka variabel cost-nya ya harga dari supplier tersebut. Gitu. Itu dua jenis pengeluaran ya, dua jenis pengeluaran dalam bisnis. Jadi yang kita tekankan untuk ekonomi syariah itu yang ini tadi ya, fixed cost. Di sini ada pembayaran pinjaman ya, itu masuk fixed cost. Terus selain fixed cost ada lagi yang mau saya bahas, yaitu tentang BEP. Kan di ekonomi syariah yang kita bahas di Gimik kemarin kan juga tentang BEP juga ya. Maka mau saya singgung juga tentang BEP di sini biar ada gambaran. Jadi BEP itu adalah break even point, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu titik impas ya. Nih, BEP adalah keadaan perusahaan di mana tidak untung dan tidak rugi, alias nilai labanya itu 0 ya. Titik impas. Jadi BEP itu titik impas. Labanya 0. Nah, sedangkan rumus mencari laba itu kan pendapatan dikurangi pengeluaran, ya kan? Kalau pendapatannya lebih besar dari pengeluaran, berarti dia punya laba. Tapi kalau pendapatannya kurang dari pengeluaran, maka labanya minus, ya enggak? Nah, di sini karena BEP-nya itu laba itu kan sama dengan 0, ya. Karena BEP itu laba sama dengan 0, berarti di sini 0. Maka pendapatan sama dengan pengeluaran, ya kan? Kalau sama dikurangi hasilnya kan 0 gitu. Nah, ini. Jadi karena BEP tadi labanya 0, maka pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, karena pengeluaran itu adalah fixed cost dan variable cost kita tambah, maka pendapatan itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost gitu. Abaikan dulu ya yang ini nggak perlu untuk ekonomi syariah, diabaikan aja. Jadi pendapatan itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost gitu ya, pendapatan atau revenue gitu. Jadi kita cuma sampai sini aja. Pendapatan sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost tadi adalah biaya tetap yang dikeluarkan di saat perusahaan lagi untung atau rugi. Variable cost adalah biaya yang dikeluarkan, biaya yang berubah-ubah ya sesuai output yang dihasilkan. Gitu. Ya. Ini keadaan BEP. Jadi keadaan impas itu pendapatan sama dengan fixed cost plus variable cost. Nih, tolong diingat-ingat ya. Oke, untuk nyinggung fixed cost sama BEP mungkin sampai sini aja. Kita lanjut di ekonomi syariah. Nah, sekarang kita kembali ke ekonomi syariah. Kita masuk materi dampak sistem bunga versus bagi hasil. Nah, ini maksudnya kita bahas ini kan karena di suatu perusahaan itu kan butuh modal ya. Nah, modalnya itu bisa jadi modal dari dirinya sendiri ya, modal pribadi. Bisa juga dia modalnya pinjam ke bank gitu kan. Bisa juga modalnya karena ada kerjasama, ada investor gitu kan. Makanya di sini kita perlu membahas dampak sistem bunga, atau kalau modalnya dia pinjam ke bank, atau dampak bagi hasil itu kalau kita pembiayaannya ya atau modalnya itu kerjasama gitu. Oke, kita bahas dulu yang sistem bunga. Jadi di sini sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Ya, biaya bunga itu dibayarkan tiap bulan tetap, besarnya tetap.
Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari fixed cost, ya kan? Sama ya tadi pengertiannya. Kalau fixed cost kan biaya tetap ya yang dikeluarkan. Fixed cost itu kan artinya biaya tetap yang dikeluarkan dalam kondisi rugi atau laba. Nah, karena biaya bunga ini dia juga dibayarkan secara tetap tiap bulan, maka dia masuk fixed cost gitu ya. Nah, ini kurvanya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kurva total revenue atau total pendapatan. Kalau digambarkan di ini ya, grafik ini. Dan yang TC ini total cost tanpa biaya bunga, artinya dia total cost, total pengeluaran kalau biaya modalnya atau pembiayaannya itu pribadi. Jadi normalnya kalau dia nggak punya utang itu ada di sini total pengeluarannya. Di sini total revenue atau pendapatan. Jadi titik impasnya kan ada di sini, titik perpotongan ini, BEP-nya. Ya. Nah, karena total cost-nya itu naik, karena dia bayar bunga tadi, kan jadinya naik total cost-nya. Kan ini normal ya, ini total cost yang normal kalau dia nggak ada hutang. Tapi karena dia ada hutang, maka dia harus membayar bunga atau cicilan. Sehingga total cost-nya akan naik segini misalnya, bunganya segini, cicilannya. Jadi total cost-nya menjadi kurvanya naik segini, tapi bentuknya itu sejajar dengan total cost yang awal. Nah, ini naik sehingga ketemu BEP-nya ketika total cost dengan biaya bunga. Jadi naik BEP-nya ada di sini. Sehingga kalau kita tarik garis ke KI, maka yang harusnya normalnya dia bisa produksi di KI ini dia sudah BEP. Nah, karena ada bunga jadi BEP-nya jadi naik di KI gitu. KI ya. Kalau dia ada bunga, berarti kan logikanya kalau dia ada angsuran tapi BEP-nya tetap di sini, berarti dia ini bukan BEP tapi dia mengalami kerugian. Kalau di sini kerugiannya ya sebesar angsuran ini tadi, ini sebesar ini gitu ya. Jadi kemarin ada contoh logikanya, kalau petani jualan padi gitu, kalau misalnya 10 ton, jualan 10 ton itu dia sudah BEP, artinya sudah tidak untung, tidak rugi, artinya BEP 10 ton itu. Tapi karena ada angsuran, maka 10 ton itu bukan keadaan BEP tapi keadaan rugi karena dia harus membayar angsuran tadi, sehingga BEP-nya bukan 10 ton menjadi misalnya 12 ton di sini. Jadi 12 ton itu keadaan BEP-nya yang baru ketika dia mempunyai angsuran gitu. Itu untuk sistem bunga. Nah, untuk sistem bagi hasil atau kalau kita ada kerjasama dengan investor ya, itu yang berubah bukan total cost-nya. Di sini kan total cost-nya yang berubah ya naik. Nah, di sini total cost-nya tetap, tapi yang berubah adalah total revenue karena bagi hasil ya. Bagi hasil itu modalnya itu kita bagi antara investor sama pelaku usaha. Jadi sesuai perjanjiannya. Misalnya perjanjiannya mungkin bisa jadi 100% modalnya ditanggung oleh investor atau 30-70% misalnya. Nah, itu yang berpengaruh di sini adalah total revenue. Nah, ini total cost yang ini tetap. Nah, di sini total revenue asli kalau dia nggak ada bagi hasil. Nah, karena bagi hasil maka kan total revenue-nya dia turun gitu ya.
gini berputar searah jarum jam, titik pusatnya di 0. Nah, sehingga BEP-nya yang baru ada di sini. Jadi ketika bagi hasil dia harus minimal memproduksi sebanyak QRS. Tapi kalau modal sendiri tanpa ada kerjasama, dia bisa menghasilkan bisa BEP ketika menghasilkan Qi saja gitu ya. Ini Qi saja. Jadi perbedaannya adalah pada penyebabnya. Jadi antara sistem bunga dan bagi hasil itu perbedaannya pada penyebab. Bila QI, jadi QI, dari QI menjadi QI itu disebabkan karena naiknya total cost. Naiknya total cost ini tadi. Tapi kalau QRS itu disebabkan berputarnya TR atau total revenue. Perbedaannya di situ. Kalau sistem bunga itu yang berubah adalah grafik total cost, tapi kalau bagi hasil yang berubah itu adalah total revenue-nya, grafik total revenue-nya ini. Nah, ini kan dia berputar ya searah jarum jam, pusatnya di 0,0. Nah, ini besarnya putaran itu tergantung perjanjiannya ya. Perjanjian modalnya atau bagi hasilnya itu berapa persen gitu untuk besarnya ini sudut putarnya. Oke, kita lanjutkan tentang revenue sharing versus profit sharing. Jadi ini masuk di bagi hasil ya. Jadi ternyata bagi hasil itu ada dua, revenue sharing sama profit sharing. Nah, apa bedanya kalau ini? Bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana dan si pemodal, maka yang dilakukan adalah bagi penerimaan atau revenue sharing. Ya, revenue sharing atau bagi hasil tadi. Itu kalau modalnya itu ditanggung oleh keduanya ya, antara si pemodal sama si pelaksana. Maka itu itu adalah revenue sharing. Tapi kalau biaya modalnya itu yang menanggung adalah si pemodal, maka dia namanya profit sharing. Jadi biaya modalnya itu ditanggung 100% misalnya oleh si pemodal, itu namanya profit sharing. Nah, revenue sharing itu ternyata sama dengan ini. Jadi titik pusatnya revenue sharing itu ada di sini, di 0,0. Ya. Nah, kalau profit sharing karena modalnya ditanggung oleh si pemodal ya, jadi BEP-nya itu bukan BEP, titik pusatnya itu di BEP, titik putarnya. Jadi sama ya tadi dengan bagi hasil itu yang berubah itu TR-nya. Jadi dia berputar searah jarum jam dengan titik pusatnya di BEP. Kenapa kok nggak di sini? Karena modalnya kan sudah ditanggung oleh si pemodal ya. Berarti istilahnya grafik produksi itu tidak mempermasalahkan di sini dia dalam keadaan rugi atau enggak gitu. Kalau rugi kan yang nanggung juga si pemodal, karena si pelaksana enggak punya modal di sini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini tiga kurva yang sudah kita bahas tadi dijadikan satu. Ya, ini kurva yang profit sharing ya, ada BEP-nya di sini, sistem bunga tadi sama yang revenue sharing yang bagi hasil tadi. Kalau kita gabungkan seperti ini gitu. Nah, di sini ketemu QPR, QI, QRS gitu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini kalau kita lihat grafik ini, kurva ini ya, berarti ternyata QRS itu sistem pembiayaan yang paling merugikan kalau kita lihat coba ya. Di sini kan QPR, HI, QRS kan, artinya di sini Q yang paling besar kan di sini. Ini adalah revenue sharing atau bagi hasil. Berarti
bagi hasil itu sesuatu yang paling merugikan. Nah, yang paling menguntungkan itu profit sharing. Nah, itu salah ya, teman-teman. Jangan dilihat dari sini karena ini adalah contoh saja. Nah, di sini kan ketemu BEP ini tergantung sama, kalau sistem bunga tergantung besar bunganya. Jadi kalau dia punya angsuran semakin besar, maka kan dia TC-nya ini kan akan berubah ke atas semakin besar juga. Kalau misalnya di sini BEP karena angsurannya besar, maka dia bisa jadi menjadi di sini. Nah, karena naik ke sini berarti BEP-nya kan bisa pindah ke sini. Kalau kita tarik, nah sistem bunga jadi di sini ya kan. Nah, itu pertama untuk sistem bunga. Kalau revenue sharing bagi hasil, misalnya bagi hasilnya semakin besar di sini, misalnya ini cuma 30-70, kalau ternyata 50-50 maka berputarnya kan semakin ke sini ya. Revenue sharing ya. Revenue sharing ini ya. Oh, ini. Dari ini ke sini dia kan semakin berputarnya semakin ke sini misalnya. Nah, yang awalnya di sini bisa jadi dia jadi di sini. Kalau kita potong berarti potongannya di mana? Mana sih ini ya? Nah, kalau kita potong ya berarti potongannya antara total cost sama ini yang baru. Mungkin saja di sini. Nah, semakin besar gitu. Jadi, yang menentukan HIPR, HI, HIRS itu tergantung besarnya angsuran, besarnya perjanjian tadi, berapa persen, termasuk yang profit sharing juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kesimpulannya secara grafis, keadaan merugi digambarkan dengan mulut buaya bawah. Sedangkan keadaan telah mengalami keuntungan digambarkan mulut buaya atas. Nah, ini sebelum BEP ya, karena BEP tadi titik impas, artinya kalau di bawahnya BEP itu dia rugi. Kalau di atasnya BEP dia untung gitu kan. Nah, dari tiap-tiap BEP ini mulut buaya bawahnya itu rugi. Yang ini rugi. Terus yang ini sini itu rugi. Terus yang ini rugi. Jadi mulut buaya bawah itu rugi. Nah, yang untung mulut buaya atas yang ini. Terus ini. Terus yang ini. Gitu. Itu yang keadaan untung. Jadi kalau di sini nggak paham, sulit karena ini ya terlalu banyak, mungkin teman-teman bisa lihat grafiknya satu persatu. Jadi kalau mulut buaya bawah ini adalah rugi, yang sini adalah untung. Sama juga yang ini gitu ya. Yang ini. Gitu. Jadi cukup itu untuk ekonomi syariah. Semoga dengan adanya video semakin paham ya teman-teman. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.